Pada kenyataannya setiap manusia memiliki perasaan terpendam yang sulit untuk dikeluarkan. Abeng Alter memilih untuk menumpahkan perasaannya ke dalam kanvas dan menjadikannya suatu karya seni lukis yang indah. Lalu industri kreatif yang satu ini dapat duit dari mana ya? Halo, gue Abeng Alter. Welcome to Finfolk Money. Hai Kak, sekarang lagi disibukin dengan proyek apa sih keseharian? Kalau keseharian di antara 3 sih kalau misalnya project kayak udah pasti seputar ngelukis, untuk fine art, explore, belajar terus, bikin terus. Terus yang kedua, once in a while I do like a commission painting, lukisan pesanan. Mungkin ada orang yang tertarik punya karya gue tapi ada spesifik keinginannya. Terus yang ketiga, project-project komersial sih, yang terkait dengan brand atau mungkin perusahaan. Cerita perjalanannya Kak Abeng untuk terjun di industri kreatif, khususnya Perjalanan gue di industri kreatif udah cukup panjang sih sebenarnya. Sebelum gue di visual, ngelukis dan lain-lain, walaupun gue dulu basicnya, backgroundnya anak desain kuliahnya, cuman gue start di industri kreatif lewat musik sebenarnya dari 2000, sekitar 2000-an lah gitu ya. Gue punya band, terus gue nulis lagu juga, suka co-produce juga dan lain-lain. Shiftnya ke seni rupa itu 2017, akhir 2017-an lah. gimana sih melihat kondisi atau situasi industri kreatif di Indonesia saat ini, terutamanya art itself? Apakah masih ada peluang untuk making money, terutama di art? Kalau peluang di industri kreatif, gue rasa endless ya. Bisa dibilang nggak ada batasannya selama orang itu ada kemauan, kreatif, inovatif, konsisten, persisten. Gue rasa industri kreatif terbuka buat semua orang gitu. Dan gue nggak tahu sih mungkin kalau orang lain ya, tapi kalau untuk gue pribadi, memulainya bukan karena ingin making money sih sebenarnya. Walaupun ya siapa yang nggak butuh uang ya gitu, tapi maksudnya etos berkaryanya atau etos memulainya harus selalu berangkat dari memang kebutuhan untuk berkreasi atau melihat ada peluang atau ingin melakukan sesuatu atau membuat sesuatu gitu, yang eventually the bonus gitu ya, atau the outcome ya, it will be like money, one of them gitu. Tapi gue rasa siapapun yang mungkin yang baru mulai juga atau yang mungkin yang sedang berkarya juga, kalau bisa jangan menjadikan cuan sebagai prioritas pertama berkaryanya gitu. Gimana sih caranya seniman tuh bisa make money? Sebenarnya monetizingnya tuh gimana? Itu sebenarnya untuk industri kreatif, terutama dalam konteks fine art gitu ya, dalam konteks yang sifatnya lebih fine art gitu, bukan komersial, agak challenging ya. Gue nggak bisa bilang itu susah atau sesuatu yang tidak mungkin, tapi challenging untuk bisa seseorang, atau apalagi kalau misalnya yang notabene seniman tuh relatif kayak apa ya, anti gitu ya dengan hal-hal yang sifatnya komersil atau yang relate dengan uang gitu dan lain-lain. Tapi gue percaya kita tetap harus bisa melek gitu ya dengan kebutuhan bagaimana kita mengelola keuangan kita gitu. Yang pasti sih gue rasa bagaimana memonetize-nya, gue justru malah lebih tertarik bagaimana memanage-nya gitu, dibanding menghasilkannya, karena memanage keuangan yang kita punya untuk kita terus bisa punya fuel gitu ya, untuk produksi yang the work itself will promote itself gitu, dan kemudian akan menjadi kemana-mana dan hopefully people would appreciate it and buy it gitu. Tapi kita harus terbuka sebagai seniman gitu ya, bahwa uang itu perlu untuk kita bisa berkarya gitu. Dari situ pada saat kita mau open ya, kita jadi belajar bagaimana kita memanage, bagaimana kita mungkin harus punya asuransi atau bagaimana punya dana darurat dan lain-lain gitu ya. Apa sih yang dilakuin di awal benar-benar berkarya? Yang pasti niat ya. Yang pasti niat dan berusaha sekali untuk
untuk membuktikan kepada diri sendiri gitu, terutama ya, bahwa gue bisa melakukan ini secara konsisten dan membuktikan juga kepada diri sendiri dan juga menjawab pertanyaan diri sendiri, why should I do this gitu. Is it just for fun? Is it just for pure pleasure? Is it for do you want to live by making works gitu kan. Jadi why-nya dulu mesti dijawab gitu untuk bisa memperkuat niatnya gitu, dan setelah itu ya pastinya apapun yang kita lakukan akan mengikuti ya gitu. Setelah kita tahu kenapa, niatnya cukup kuat, pastinya praktik kesehariannya akan mengikuti, baik itu terus berlatih, terus membuat karya, terus mungkin mempromosikan dan cerita ke teman-teman bahwa gue sedang melakukan ini dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya hal yang cukup basic sih, cuman kadang-kadang lupa gitu ya dikerjainnya. How you define the price for your own work? Gimana cara masang tarif ya, harga? Gue segini nih loh. Iya. Kalau gue gue harus jawab jawaban ini adalah sebelum gue bersama atau bekerja sama dengan galeri seperti saat ini ya. Karena kalau sudah bekerja sama dengan galeri dan pihak-pihak yang mungkin memanage karya gue, mereka akan memberikan input dan insight gitu based on records, based on sizes, based on materials, based on dimensions gitu, based on my records gitu, pameran di mana dan lain-lain gitu. Tapi gue inget sekali pada saat gue membuat karya-karya lukisan pertama gue, itu gue harus menentukan harga gue sendiri kan. Dan buat gue sih tidak ada yang salah dengan menentukan harga, mau mahal sekalipun atau menurut lo cukup dinilai sekian, tapi itu sedikit banyak berpengaruh kepada how do you value yourself. Like lo ngelihat diri lo tuh value-nya seberapa sih gitu. Harus tahu diri juga ya gitu. Tapi maksudnya seberapa besar lu menghargai diri lu atau seberapa besar lu mengappreciate proses berkarya lu. Gua rasa itu bisa jadi tolak ukur untuk lu menentukan harga. Itu satu. Kedua, tidak ada salahnya juga bertanya kepada mungkin teman-teman yang sudah lebih dulu, atau mungkin teman-teman yang mungkin sudah lebih senior, atau mungkin orang-orang yang lebih ngerti di industri itu. Tapi untuk pertama kalinya pada saat gue menentukan harga ya gitu sih, gue harus mungkin lebih reflektif gitu ya, kayak gimana gue menghargai diri gue sendiri dan lewat karya ini gitu. Gimana caranya seorang seniman untuk mastiin kayak karyanya dia tuh gak jiplak Gue nggak tahu ya kalau misalnya teman-teman seniman lain ya yang mungkin relatif suka mempertahankan style atau karakter gitu. Cuman kalau gue pribadi, salah satu kuncinya adalah keep on evolving sih. Beberapa kali gue lihat gitu, ataupun suka ada orang yang nge-tag gitu, misalnya inspired by mungkin karya gue atau dan lain-lain. Di satu sisi gue seneng sih bahwa karya-karya gue menginspirasi atau mungkin mengajak orang untuk ikut berkarya juga gitu, walaupun mungkin sedikit banyak agak terpengaruh ya. Gue tidak bisa dipungkiri juga gue terpengaruh juga oleh banyak seniman yang lebih hebat gitu. Tapi maksudnya cara kita bisa untuk tidak, atau mungkin akhirnya tidak sama dengan yang lain, adalah kita harus terus berkembang, belajar dan evolve, terus mencari. Gue rasa kalau kata Steve Jobs ya, don't settle ya gitu, keep on growing gitu. Pada saat apa sih akhirnya semua karya lu tuh lo lampiaskan gitu? Banyak yang bilang kalau bikin karya seni itu based on mood gitu ya. Ya itu bener juga sih, tapi gue rasa yang lebih penting adalah gimana kita bisa komit ya dan konsisten gitu untuk bisa menuangkan pikiran ataupun perasaan, baik lagi ada pikiran ataupun lagi nggak ada perasaan gitu, tapi tetap itu menjadi sebuah praktis atau praktis yang keseharian. Tapi pastinya memang praktis itu tidak bisa dilepaskan juga ya dari apa yang lagi kita pikirin atau apa yang kita rasakan at the moment gitu. Lebih ke situ sih akhirnya, pada saat kita juga mungkin lagi pikiran lagi hancur atau mungkin perasaan lagi hancur, lagi kayak putus asa dan lain-lain gitu, tapi karena kita sudah attach atau kita sudah membuat sistem kita sendiri rutin gitu, itu yang akan menjadi support system kita justru gitu. Oh ya, gue udah komit dan gue udah punya sistem, gue harus coba berkarya ataupun bekerja dari jam segini sampai jam segini, hari ini sampai hari ini gitu. Berapa modal yang kamu keluarkan untuk karya? Untuk satu karya ya, kita ngomongin terakhir deh 2 meter kali 1,5 meter kanvas. Untuk Art Jakarta kemarin sekitar mungkin below 2 sih, di bawah 2. Di
bawah 2 juta. Iya, untuk satu karya itu ya, karena kanvasnya sendiri aja udah sekitar di bawah 1 ya kan, terus belum cat, belum transportasi harus masuk ikut akomodasi dan lain-lain, tapi di bawah 2 sih. Lukisan termahal atau karya Lukisan termahal. Sejauh ini ya, termahal kita bukan ngomongin komersil ya, ngomongin fine art, ngomongin lukisan gitu ataupun karya seni murni gitu. 100 ya, di bawah 150 lah ya. 150 juta. Iya. Wow. Di bawah 150 juta. Jadi satu doang ya. Iya. Artwork itu bisa nggak sih dijadiin aset? Kalau misalnya ada yang tertarik mungkin atau mungkin punya perspektif perihal karya yang menjadi aset atau investasi, gue rasa sah-sah aja dan bisa-bisa aja. Selama kalau dari gue sih mungkin yang namanya aset itu kan nilainya harus bertambah ya, investasi gitu. Jadi salah satu yang mungkin bisa ditolak ukurnya adalah pada saat mau beli karya untuk jadi aset atau investasi harus lihat juga track record senimannya gitu, ataupun track record pembuatnya, apakah dia terus berkembang, apakah terus berkarya, apakah karirnya juga semakin berkembang, apakah pamerannya semakin banyak, apa proyek-proyek makin banyak. Itu yang mungkin akan menjadi tolak ukur dari karya yang sebagai aset yang nilainya terus bertambah gitu. Gimana sih pandangan orang sekitar atau profesi Sebenarnya gue nggak peduli sih orang mau bilang apa ya, tapi mungkin lebih ke orang-orang sekitar atau keluarga terdekat yang justru sedikit banyak jadi pertimbangannya, karena apalagi kalau misalnya udah berkeluarga atau mungkin ada orang tua yang cukup concern gitu ya, perhatian gitu. Lebih ke bagaimana kita meyakinkan mereka aja sih bahwa ini yang gue kerjakan bukan main-main, serius gitu. Mungkin yang konteksnya orang sekitar ya itu aja sih kalau buat gue ya. Karena gue nggak terlalu peduli orang yang di lingkar luar ngomong apa gitu. Cuman tinggal ngebuktiin aja bahwa gue serius dan gue akan I will make it gitu. Ada nggak sih tips untuk orang-orang yang mungkin ya dia lagi down ya, atau untuk bisa menjadi seorang seniman yang benar-benar profesional dan komit, ya udah gue akan stay maintain kerja gue gitu. Salah satu yang cukup penting adalah willing to suffer ya. Maksudnya jangan melihat semua tuh instan gitu, ngepost satu karya atau ngepost satu gambar terus kayak lu berharap dapat feedback yang luar biasa atau tiba-tiba orang beli karya lu dan lain, karena sebenarnya pada akhirnya menurut gue pada akhirnya bukan tentang karyanya sih. Orang itu akan menghargai effort lo, orang menghargai proses lo dengan membeli karya lo gitu. Pada akhirnya itu sih, dan willing to suffer tuh dalam konteks ya jangan melihat yang seneng-senengnya aja gitu. Prosesnya bisa painfully irritating gitu. Apalagi kalau baru mulai ya gitu. Kita nggak punya modal untuk bikin karya, kita nggak punya network, kita nggak punya motivasi yang cukup kuat, kita belum nemuin why kita. Walaupun gue juga nggak bisa bilang gue udah nemuin why gue, tapi proses itu kan terus evolve ya gitu. Ke situ sih kalau gue ya, willing to suffer. Wow, gue yang thank you. Terima kasih banyak.